Halo semua, bersama saya Mas Ayu. Kita akan lanjutkan video kedua ini yang akan membahas tentang sistem pengenalan pola yang berbasis template. Kita mengetahui bahwa pengenalan pola itu banyak dikembangkan dengan pembelajaran mesin. Lalu mengapa kita masih harus mempelajari template matching? Karena template matching itu mudah untuk diimplementasikan. Secara umum, template matching itu hanya menghitung kemiripan antara template dengan input data berdasarkan low level feature-nya. Nah, di dalam image recognition, template matching ini merupakan metode untuk mendapatkan image yang lebih besar dari template image yang kecil. Jadi biasanya ketika kita bicara template matching ini menggunakan pola yang sederhana atau kecil. Nah, saat ini template matching masih dikembangkan, tetapi tidak hanya menggunakan low level feature. Sekarang banyak yang menggunakan feature space saat membandingkan antara template dengan input data. Nah, sebagai contoh dalam artikel ini dia mengembangkan bagaimana template dan input data itu kemudian diekstrak feature-nya dulu melalui CNN, barulah dihitung kemiripan atau dilakukan template matching. Salah satu penelitian terbaru yang memanfaatkan template matching misalnya untuk pengenalan telapak tangan, itu menyimpan template-nya tidak dalam bentuk gambar aslinya, tetapi berupa feature vektor. Penelitian lain terkait penggunaan deep learning untuk template matching yang disebut deep template matching. Jadi, persoalan template matching kemudian menjadi binary classification dengan inputnya adalah pasangan antara input image dan template. Lalu, keduanya akan diproses, diekstraksi feature-nya oleh CNN. Kemudian bagian fully connected layer-nya akan memprediksi similarity-nya antara image input dan template. Sama seperti sistem pengenalan pola berbasis pengetahuan, pada sistem pengenalan pola berbasis template, maka inference engine-nya berupa modul pencocokan. Kemudian pengetahuannya merupakan template. Semua proses yang lainnya akan sama. Di dalam expert system, salah satu pendekatan untuk mengembangkan sistem klasifikasi adalah case-based classification. Nah, kita akan melihat apa kemiripan antara case-based classification dan template matching. Pada sistem pengenalan berbasis kasus, misalnya untuk image recognition, image yang baru, image input akan masuk ke modul ekstraksi, kemudian masuk ke modul retrieval. Nah, modul retrieval ini seperti modul matching, memang benar modul matching karena melakukan pencocokan antara feature dari input image dengan kasus yang ada pada basis kasus. Kemudian karena task ini untuk merecognize objek, dari kasus yang mirip tersebut diambil biasanya mengandung objek apa saja, lalu diberikan sebagai hasil recognize objeknya. Nah, bisa dilihat di sini kesamaannya pada retrieval modul ini dilakukan matching. Jika sebelumnya case-based recognition hanya menggunakan retrieval modul, sebenarnya di dalam case-based reasoning atau case-based classification terdapat 4 tahapan yang dilakukan oleh case-based reasoning ini. Yang pertama, dibentuk dulu new case. Ketika ada new case, dilakukan proses retrieve ke basis kasus. Ini isinya kumpulan kasus-kasus kunci. Makanya tidak semua kasus masuk di sini. Kemudian di retrieve, menghasilkan retrieve case. Jadi new case dan retrieve case ini punya kemiripan yang cukup tinggi. Kemudian dilakukan proses reuse. Reuse di sini mengambil solusi dari retrieve case sebagai solusi new case, dianggap sebagai solve case. Kemudian
akan dilakukan proses revisi. Nah, proses revisi ini di dalam klasifikasi bisa saja tidak dilakukan tergantung domain knowledge-nya. Nah, jika kita memiliki domain knowledge, biasanya berupa aturan ataupun pengetahuan yang lain, bisa dilakukan proses revisi solusi yang sudah digunakan dari retrieve case untuk kasus baru tersebut. Lalu, kasus baru yang baru direvisi itu bisa dicek ke pakar apakah benar solusinya atau tidak. Kemudian dilakukan proses retrain. Ketika melakukan proses retrain ini untuk menentukan apakah kasus baru ini akan disimpan ke dalam basis kasus atau tidak. Jadi, jika iya, maka akan disimpan ke dalam basis kasus. Berikutnya kita akan lihat berbagai template yang ada pada literatur. Yang pertama adalah Age template. Berikutnya misalnya template untuk rekognisi pose, ataupun template dalam bentuk sequence dari pose untuk sebagai template gesture. Kita bisa lihat di sini bentuknya feature dalam bentuk sequence. Atau penggunaan template yang lebih kecil, misalnya sebagai contoh untuk rekognisi wajah di sini digunakan hanya region-region tertentu saja yang mengidentifikasi seseorang. Baiklah, kita sudah menyelesaikan video ini. Sebagai summary, kita sudah melihat beberapa contoh template matching approach, kemudian sistem rekognisi pola yang berbasiskan template, serta hubungannya dengan case-based classification. Nah, pada video berikutnya kita akan mempelajari learning-based recognition system.